Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sangat menyadarkan kepada kita apa yang kita peroleh dan apa yang kita jumpai dari anak kita, dari seluruh badai yang kita dapatkan, dari suara halilintar, kilat yang menakutkan yang kita dapatkan dari kehidupan anak kita setelah anak kita dewasa. Bisa jadi badai yang kita dapatkan dari anak kita, bisa jadi seluruh masalah dari kilat, guntur, dan halilintar yang menyambar-nyambar, yang membuat kita sesat. Ketika kita berhadapan dengan anak kita, lalu anak kita tidak mampu untuk memberikan bakti dan takzim terbaik untuk kita di dalam birrul walidain dia kepada kita selaku bapak dan ibunya, maka kita harus paham, bisa jadi anak itu gagal memberikan kebaikan untuk kita. Bahkan anak itu gagal untuk mendapatkan pintu tengahnya surga ketika mereka harusnya berbakti kepada kita. Itu bisa jadi karena sesungguhnya banyak orang tua yang mereka telah durhaka kepada anak sebelum anak itu durhaka kepada Allah dan durhaka kepada kita. Karena dia mendapati orang tuanya durhaka kepada Allah terlebih dahulu dan durhaka kepada anaknya sebelum anak itu durhaka kepada orang tuanya. Ini penting ya. Karena apa? Karena banyak orang tua hari ini ketika mereka mendapati anaknya sudah dewasa gitu, lalu mereka merasa anaknya itu tidak taat kepadanya. Begitu banyak orang tua yang langsung menyalahkan dan mengkambing hitamkan seorang anak. Kamu itu tidak paham agama, kamu tidak paham akhirat, kamu tidak pernah takzim sama ibu, kamu tidak hormat sama bapak gitu. Tanpa kita sadari bahwasanya di balik perkataan yang dia tujukan kepada sang anak, ketika anak itu dikambing hitamkan dengan seluruh masalah yang dihadapi olehnya, tanpa disadari olehnya, ternyata orang tua yang mengatakan itu kepada sang anak telah menjadi orang tua yang durhaka kepada anak sebelum anak itu durhaka kepada Allah dan durhaka kepada dirinya. Ya. Karena yang menjadi dosa besar itu bukan hanya durhakanya anak kepada orang tua, tapi termasuk yang besar itu ya durhakanya orang tua kepada anak. Makanya kita menjumpai dan kita mendapati sebuah kisah nyata di mana riwayat ini merupakan riwayat yang sangat terkenal di kalangan para ahlul ilmi, terutama di antara para ulama yang memperhatikan masalah tarbiyah di dalam urusan keluarga. Yaitu adalah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ditemui oleh seorang bapak. Pernah ditemui seorang bapak yang saat itu sedang menyeret anaknya yang beranjak dewasa. Lalu dia begitu lantang, dia berteriak seakan setengah berteriak kepada Umar bin Khattab dan mengatakan, ini adalah anak yang durhaka kepadaku. Maka berilah wejangan kepadanya atas durhakanya dia kepada diriku. Umar bin Khattab tentunya paham betul bagaimana Umar bin Khattab itu adalah seorang sahabat, orang yang paling paham sunnah. Umar bin Khattab tahu bagaimana dosa besar ketika seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Umar bin Khattab langsung memberikan wejangan begitu panjang, nasihat begitu panjang kepada sang anak tentang bagaimana tercelanya dan buruknya seorang anak ketika mereka tidak memberikan takzim istimewa kepada orang tuanya ketika mereka durhaka kepada orang tua. Anak itu terdiam. Anak itu terdiam. Ketika Umar bin Khattab sudah menyelesaikan semua untaian kalimat yang dia sampaikan kepada sang anak hanya merespon dengan sebuah pertanyaan yang pendek. Pertanyaan itu adalah, halil walad hakun ala walidihi? Apakah seorang anak itu punya hak atas orang tuanya? Maka pada saat itu, Umar bin Khattab mengatakan, ya iya, seorang anak itu punya hak atas orang tuanya. Maka anak itu berkata, udhkurha, sebutkan. Apa itu haknya anak terhadap bapaknya? Maka pada saat itu Umar bin Khattab menyebutkan 3. Yang disebutkan oleh Umar bin Khattab itu adalah, yang pertama, dia harus mencarikan seorang wanita yang mukminah, yang menjadi ibu bagi dirinya, yang melahirkan dirinya, harus wanita yang beriman. Karena sesungguhnya rahim yang beriman akan melahirkan janin yang beriman. Rahim yang taat akan melahirkan janin yang taat. Dan sesungguhnya para pahlawan Islam itu tidak pernah jauh dari pemilik rahim yang taat. Itu kurang lebihnya begitu. Maka Umar bin Khattab itu berkata, lah, dia harus mencarikan seorang ibu yang mukminah kepada Allah. Yang kedua, memberikan nama
di mana nama itu di dalamnya adalah doa. Yang ketiga, yaitu adalah mengajarkan kepadamu tentang apa yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Anak itu ketika mendengarkan jawaban dan uraian yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka anak itu langsung berkata kepada Umar bin Khattab tentang kondisi bapaknya, yang baru saja bapaknya itu menyeret dia untuk bertemu dengan Umar. Tanpa disadari oleh bapak itu, bahwasanya pada hari itu kartu trafnya itu dibuka oleh sang anak. Anak itu lalu berkata kepada Umar bin Khattab, bapak saya ini memberi kepadaku seorang ibu yang melahirkan aku, dan ibuku adalah Majusi. Ibuku tidak beriman kepada Allah tetapi menyembah kepada api. Ummi Majusiyah. Ibuku itu seorang Majusi. Dia menyembah sama api. Dia memberikan nama kepadaku yang tidak ada artinya. Ju'lan. Dia memberi namaku itu Ju'lan. Apa artinya Ju'lan? Gak ada arti dalam doa pada nama yang bernama Ju'lan. Yang ketiga, walam yu'allimni harfa min kitabillah. Buru-buru dia mengajarkan Al-Quran kepadaku. Bahkan mengajarkan huruf yang ada di dalam Al-Quran pun dia tidak pernah ajarkan kepadaku. Tenang, menghanyutkan jawaban yang diberikan oleh sang anak. Insya Allah ya. Maaf ya, kadang-kadang kita jumpai ya, ada bapak dengan anak bertengkar. Bapak begitu panjang menerangkan apa yang dia sudah lakukan, tapi anak terkadang menjawabnya telak, tenang tapi menghanyutkan. Anak itu pun sama, dia telak memberikan jawaban, lagi menghanyutkan. Kalau dia tidak melaksanakan kewajiban, terus apa yang menjadi kewajibanku? Ya, ibuku Majusi, namaku tidak ada maknanya, dan dia tidak pernah mengajarkan kepadaku satu huruf pun yang ada di dalam Al-Quran. Satu huruf pun tidak. Dia sibuk dengan urusannya. Maka pada saat itu Umar bin Khattab menyadari baru saja dia telah melakukan kesimpulan yang salah. Maka pada saat itulah Umar bin Khattab langsung marah kepada orang itu dan mengatakan, laqad aqaqtahu, kamu ini telah durhaka kepadanya sebelum anak itu durhaka kepadamu pada hari ini. Ini yang menjadikan kita harus berpikir gitu. Serta ini menjadi sebuah insight kita untuk merenung. Bahwasanya di antara renungan kita adalah, inilah yang menjadikan kita memahami betul. Bahwasanya pada kehidupan kita ketika kita mengharapkan sebuah akibat yang besar, maka sebab itu harus dihadirkan yang benar. Makanya saya sering sekali menyampaikan di dalam banyak sekali majelis dan dalam berbagai macam kesempatan untuk mengingatkan saya sendiri. Kita ini harus ingat bahwasanya kita ini adalah orang tua. Orang tua itu benda. Orang tua itu benda. Anak kita itu adalah bayangan. Bayangan. Maka benda itu, kalau dia bendanya bengkok, maka bayangan pun akan bengkok. Tapi kalau benda lurus, maka bayangan itu lurus. Nah, kita ini benda. Kita ini benda. Sya'am apa? Kita mau suka, tidak suka, mau terima, tidak terima. Kita ini bendanya. Kalau kamu sudah diberikan anak, kalau gelar kamu sudah menjadi seorang bapak, maka sesungguhnya kamu itu benda. Dalam bahasa analoginya, kamu itu benda. Anakmu itu adalah bayangannya. Anakmu itu adalah bayangannya. Nah, kalau kamu bengkok, ya bayanganmu bengkok. Tapi kalau kamu lurus, maka insya Allah bayangan itu akan menjadi lurus. Dan kita sering sekali mendengar sebuah kata-kata, anak mungkin tidak pandai mendengar, tapi anak selalu tidak pernah gagal untuk meniru. Dan itu yang menjadikan kita akhirnya paham betul. Inilah yang menjadikan kita memahami betul. Bagaimana kehidupan inilah yang kita harus paham. Ketika kita mengharapkan anak kita berbau surga, pertanyaan sederhana, kita sudah berbau surga belum? Kita sudah berbau surga belum? Kalau kita bicara anakmu surgamu, sudah. Kalau kamu sudah memiliki sebuah konsep yang indah, anakmu surgamu, pertanyaan simpel untuk menginterogasi kita, sekaligus untuk menginvestigasi kita adalah, lah kamu sudah bau surga belum? Jangan sampai kita bau neraka, na'udzubillahi min dzalik. Tetapi justru anak kita harapkan berbau surga. Tidak bisa. Apakah kita bisa mendapatkan bau yang wangi pada selokan? Tidak ada bau yang wangi pada selokan.
Kita hanya bisa mendapatkan celupan yang wangi ketika kita mencelup tangan kita, telunjuk kita ke botol minyak wangi. Baru celupannya itu wangi. Kalau kita mencelup di selokan ya tetap baunya selokan. Tidak mungkin kita mengharapkan ada bau minyak wangi di antara aliran selokan yang ada di got depan rumah kita. Tidak mungkin lah. Maka sesungguhnya itu pula yang menjadi sebuah perenungan untuk kita. Kalau kita bercita-cita anak kita akan husnul khotimah, anak kita akan mudah ketika menghadapi kehidupan barzakh, anak kita akan memintakan syafaat untuk kita ketika kita nanti di hadapan Allah, dan kita betul-betul ingin mendapatkan anak kita adalah anak yang betul-betul paham tentang akhiratnya. Pastikan dulu kita mereposisi posisi kita. Sudah baukah surga kita? Sudah baukah kita surga? Kalau kita ingin mengharapkan anak kita berbau surga.